Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Ramayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Harja asal Surabaya Yai. Nggih. Mau bertanya mengenai konteks hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Menurut kacamata hakikat itu kan salat pertengahan nggih. Nggih. Lantas bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk mau ke situ? Ngoten nggih. 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 Ngapunten, Nggih. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Apa yang kita persiapkan untuk bisa melakukan wassalatil wusta? Jawabannya ada di surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula. Pertama, dengarkan wejangan Rasulullah. Apa wejangan Rasulullah? Mohon maaf, nanti sampai masuk di dalam Al-Quranul Qadim. Kalau nggak masuk Al-Quran Qadim sampai nggak akan pernah tahu. Tentang dinut tauhid, itu ada dasar ilmu tauhid, ada dasar, ada pengembangan tauhid. Teori dalam berilmu, ada teori dalam laku. Pertama yang harus kita jenengan pahami adalah hukum-hukum rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jenengan pahami dari sudut pandang hakikat, dan ini sudah kami kemas dalam satu file. Ini dasar. Kedua, jenengan harus memahami rukun iman yang ada di 6. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi, sampai selesai dari sudut pandang hakikat. Ini sudah saya masukkan satu file. Jadi saya tidak membukukan, saya masukkan ke file. Sampai bisa tinggal minta. Tinggal minta menghubungi nomor saya, langsung saya buka linknya, tak kirim terhadap jenengan 10 bab. Terus di situ ada 5 aqaid seket, ya, termasuk sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Rasul, sifat mukhal dan jaiznya Rasul. Makhluk ini semuanya dalam satu, saya kemas dalam satu file, jumlahnya 10 judul. Bila mana jenengan ingin melakukan wassalatil wusta dengan benar, kajiin, belajarlah itu nanti. Berapa nomor sampean Gus? Lah ngoten nggih. Oke, tak cateti. Tak omong sampean mungkin lali. 0856 3282 561. Pun apal? 0856 3282 561. Tapi sampai ojo muring-muring. Kalau tanyanya hari ini, jawabannya 3 hari kemudian. Mohon maaf, saya sudah pada hitungan 2.500 lebih setiap hari yang harus ku jawab. Tinggal kesibukan saya, Pak Bu. 2.500 ke atas, tiap hari saya menerima WA chat. Bertanya di situ. Jikalau jenengan satu hari kok langsung bisa dijawab, iku wis rezeki jenengan. Tapi satu jangan dihapus. Ini aku tanya sudah 2 hari, mangkel, jawab. Ya udah, dadapu. Ngapunten ya, ngapunten. Ini khusus untuk chat, tidak telepon. Ada telepon yang lagi, nomor yang lain 082
141295309. Itu khusus telepon, tapi mohon maaf jarang bisa ngangkat. Ngeten iki ngaji sing telepon kuwatah. Ya bagaimana bisa ngangkat? Pagi jam 7 saya kerja, pulang kadang jam 4, kadang jam 2, kadang jam 1, kadang jam 12. Habis itu langsung berangkat luar kota. Jadi tidur saya itu mengalahkan dari yang lain. Artinya kesibukanku mengalahkan dari tidur saya. Terus pojokan tanya, Gus kapan nutule? Enggak pernah. Bagaimana bisa Pak? Anak saya 7 Bu. Loh kaget. Wallahi 7 sudah anak saya. Betul. Masih 7 maksud saya. Masih ada program lagi saya. Sebab dulu aku pernah diaturi abah saya. Anaknya abah saya itu, saudara saya itu 12. Mak saya itu umur berapa itu? 50 sik gelemeteng. Tinggal pertanyaan istri saya nanti masih gelemeteng apa enggak? Kalau enggak gelemeteng, ya cari lagi. Kayak gitu dah. Loh istriku sudah membebaskan. Bi, sampean misalkan ngaji ke sana ke sini, kok yo ada sing seneng, gak apa-apa. Sampean ajak pulang, syaratnya ngunumean. Dijak pulang ke rumahku. Begitu. Ini istri saya, hak wallahi. Yang penting seiman. Tahu seiman? Imannya sudah ihsan, mau menerima dinul hak kemudian ihsan. Loh, nek mau, tapi saya enggak towo enggak. Engkau dikira towo enggak. Nggih, bahaya nggih, bahaya. Mboten, estu mboten. Alhamdulillah istri aku sekarang masih purun hamil. Masih purun hamil. Harapan saya sampai tua pun purun hamil gitu. Sebab orang yang sering melahirkan sangat mudah untuk melahir. Jalan kalau sudah halus mudah untuk dilewati gitu loh. Pun. Jadi Bapak di situ ada 3 poin. 1, hakikatnya rukun Islam, rukun iman. 1 hakikatnya rukun Islam, 2 iman, 3 aqaid seket. Kalau ini sudah jenengan pahami, langsung bisa praktek. Nah, tadi saya itu secara detail mawon, secara ringkes. Ngene lho carane wassolatil wusta, atimu waktu sholat ojo duwe iman selain Allah. Artinya di dalam dirimu jangan ngaku-ngaku kalau kau bisa berdiri rukuk sujud sendiri. Paling tidak hatimu itu menetapkan berdiriku karena didirikan oleh Allah. Begitu loh minimal di situ. Nggih, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmah. Badhe tanglet hakikatnya anak soleh niku kados pripun? Hakikatnya anak soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu masuk dalam hadis Rasulullah, awaladun solihun yada'ulah. Kita sebagai anak, sebagai orang tua, idza mata bnu adama inqoto'ah. Ketika kita meninggal, terputuslah semua urusan-urusan dunia kecuali 3 perkara. 1, sodakotin jariyatin. 2, au ilmin yantafa'u bih. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Ya, yang ditanyakan anak soleh itu yang bagaimana? Apa sih arti soleh? Bagus. Itulah anak yang ruhaniahnya sudah sampai makrifat Allah, pandangan Allah, bukan pandangan manusia saya.
Kalau pandangan manusia cukup sampai secara jasmani, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Iku soleh miturut jasmani mungguh manusia. Tapi mungguh Allah rohani yang kembali nanti adalah rohaniyah yang sudah sampai pada makrifat Allah, sudah bertemu Allah. Jelas ya? Kelihatan, segini kelihatan. Oke. Inilah wajah imanul haq la syarikalah, iman yang sudah tidak menyekutukan Allah. Iman yang tidak menyekutukan Allah, iman yang sudah sampai pada ihsan. Rasulullah dawuh ketika dengan para sahabat ada malaikat Jibril rawuh bertanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab ihsan. Ya Rasul, apa sih ihsan itu? Dijawab oleh Rasulullah, iki prosesi Islam, iman, ihsan. Beliau dawuh anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika Anda sholat atau di luar aktivitas sholat, ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Mana yang dimaksud seakan-akan Anda melihat Allah? Ketika jenengan sholat itu tidak pernah mengakui berdiriku karena diriku sendiri, tapi berdiriku dalam hati sampai hanya karena Allah. Allahnya di mana? Di dalam dan di luar dirimu. Huwallazi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya dari rumah sampai ke sini. Kalau bahasa sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sampai Allah berani berkata dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Terus dibuka di dalam Al-Baqarah juga 115, fa aina man tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah, di depanmu ada wajah. Yang mana? Lah gak kelihatan nih. Jangan pakai ainul basariyah Bapak Ibu, jangan pakai mata fisik, pakailah mata ruh jenengan yang disebut ainul basirah. Ini ainul basirah akan bisa melihat manakala jenengan ingin derek Kanjeng Nabi, mengikuti akhlak ilahiyah. Jenengan iki sudah masuk di dalam pendidikan hakikat atau ajaran tauhid. Paham? Tadi saya katakan kalem-kalem, sing penting pak. Engko nek gak paham tak kei waktu takok. Tanya.
Tokno, keluarkan. Apa yang menjadikan kebingungan jenengan akhirnya nggak paham itu. Mumpung bisa bertemu di sini. Pun Bapak Ibu, wa ma ana minal musyrikin, kata Nabi Ibrahim, aku sudah tidak digolongkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya ruhaniyah sampean kali kula sudah tidak ada iman selain Allah itu bisa, mohon maaf, mendatangkan manfaat atau mudarat. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, ikulah tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang paling dekat pada dirimu, orang yang kau cintai. Tidak bisa. Iki ayat jangan ditarik dari syariat loh Pak, sampai tarik dari tauhidnya, hakikatnya. Nggak jauh berbeda dengan la haula wala quwata illa billah. Aku tanya, Rasulullah itu makhluk napa mboten? Makhluk tak? Oke. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat apa? Surat apa? Iling? Nggih, mengki saen padosi dhewe. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap sekalipun orang dekatmu, orang yang kau cintai, apalagi kita yang jauh. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi orang dekatmu dapat petunjuk itu sebetulnya Allah yang kasih petunjuk. Memang secara syar'i kita bisa kenal Allah, kita bisa sampai wusul pada Allah secara syar'i iku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya itu Allah Subhanahu. Memang secara syariat koyoke kula sing ngaji ndelok makhluk tapi tolong, kalau nggak ada Allah dalam dan di luar diriku, saged tak mukhlason iki nyocot? Hah? Bisa enggak? Sudah jelas hujah kita la haula wala quwata illa billah. Mengapa kita masih ngaku-ngaku? Ini persoalannya. Akhirnya jatuhnya iman kita, subhanallah, pada syirik khafi. Inilah Bapak Ibu yang menjadikan persoalan mengapa kita bertorikoh selama ini berpuluh-puluh tahun tidak usul-usul gegara ini. Mungkin dibuka di dalam kitab Hikam tentang makalah lepaskanlah sifat basariyahmu. Ini nyun sewu, wajib melepaskan sifat basariyah. Bapak Ibu, ketika saat kondisi ruhaniyah kita masih teringgapi penyakit syirik khafi, syirik yang lembut, Allah turunkan satu ayat. Inilah sebab nuzul atau turunnya ayat. Apa? Di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah. Jangan pernah kau menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Apalagi menikah, mengempat dan lain sebagainya. Ibu saja
kalau diduakan mangkel Bu nggih? Banget telek. Nggih. Allah itu maha pencemburu. Andai kata Allah gak cemburu, gak kasihan terhadap hambanya, gak mungkin asbabun nuzul munculnya ayat 13 surat Luqman ini terjadi. Gak mungkin. Oleh karena Allah sayang kepada kita, di mana ruhaniyah kita setiap saat dan waktu dibelenggu oleh nafsu, akhirnya terjadi syirik khafi. Allah turunkan surat Al-Luqman ayat 13. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab apa? Inna syirka la zulmun adzim. Sebab syirik di dalam hatimu lah yang menjadikan hatimu buta pada Allah, sehingga Allahu Akbar umpama sok ngarep pakai kaos gambar miwon diwaca miwon gitu. Iya, nggak bisa rohaniyah kita tembus makrifat pada Allah, wusul makrifat pada Allah, nggak bisa. Karena ainul basirah kita, mata hati kita itu telah tertutup dengan sesuatu yang disebut sebagai syirik khafi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam ayat lain disebut marad, penyakit. Penyakit itu kalau tidak lekas kita operasi, maka tidak lekas sembuh, malah bertambah. Apa? Akhirnya munculnya hasud, munculnya riya, munculnya takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Makanya jenengan dimasukkan thariqah muktabaroh itu diperintahkan, dikenalkan suluk untuk zikir khafi terhadap Allah. Mungkin jenengan yang sudah masuk di dalam pembimbingan thariqah itu telah diajarkan untuk suluk membaca zikir 1 hari 1 malam, zikir khafi. Kalau zaman kula dulu tahun 76 itu abah memberikan deadline jumlah itu 20.000 1 hari 1 malam. Jadi dalam hati terus Allah, 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 Allah. Sampai di mana jenengan kalau itu sampai watifahkan, itu sampai istiqomahkan, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Nah, mulai pagi sampai sore, wa minal lail, malam pun juga, mohon maaf. Jangan heran kalau nantinya kalau ruhaniyah hati sampai ditarik Allah di zona di mana dalam alam mukasyafah mendengarkan cagak iki zikir Pak. Nggih. Wedang mau diunjuk berzikir. Nasi mau kita makan berzikir. Gak sempatlah kau berani untuk memakan. Akhirnya kurus dirimu. Orang kurus itu macam dua Pak. Ada kurus karena dia berzikir terus nang Allah, ada kurus karena memang ditinggal pergi mikir sampai kuru. Inilah nanti jenengan akan mengawali muraqabah gendeng nang Gusti Allah. Wis Bu, sampean pilih. Pengen duwe bojo gendeng nang Allah apa gendeng nang bojone wong? Jelas Allah toh.
Wis tepat, pilihan jenengan ini sudah tepat. Sebagai proses kita dikenalkanlah namanya dzikir khafi, di mana keluar masuk harus dijaga, harus membaca Allah Allah terus tanpa henti. Oleh karena ini sudah terbiasa, jenengan nggak usah ngomong dzikir gak iso leren, Pak. Ati ki dzikir gak iso leren. Apalagi kalau sudah dimasukkan alam kasyaf. Waduh, subhanallah, di situ kita masuk dalam alam malakut, ketemulah para malaikat ruhaniyah. Jadi kliwar-kliwere malaikat Israel sing jabut nyawa ngerti. Sok kadang takok, jenengan jeng teng pundi? Pamanmu kurang rong dino tak jupuk. Lu paman sakit. Jam piro Israel iki lho. Jam 09.00. Nggih. Ngerti? Malaikat. Jadi malaikat keliwar-keliwar bandau no Israel sampai nggih semerap. Ini kalau jenengan itu sudah dimasukkan Allah di alam muka syafah, di alam malakut. Akhirnya jenengan sanjang bicara, kasih tahu kepada bebek, "Bek, paman ning ndi?" Lu alah nak, Dek, kuwi gak eruh ana rumah sakit. Sakit apa, Bek? Gak iso ngentut. Demel nggih penyakitnya nggak bisa ngentut. Inilah kadang-kadang itu dibuka rahasia ini. Saya kasih tahu ya, percaya silahkan, gak percaya silahkan. Apa? Paman 2 hari lagi akan diambil oleh Allah jam 9. Lekas bawa pulang. Nanti biar tidak ada biaya rumah sakit menghantarkan ambulan. Iso-iso ayo kamu. Menelo, besok itu dokternya sudah datang operasi. Ya Allah Pak Bu, ngoten niku gak sida datang. Enek, ada saja dalani Gusti Allah mau mengambil itu. Iya. Tetangga saya Pak, baris 4, perempuan, masih punya 1 anak, masih wah, dia punya 1 anak gitu Pak. Lah sih sedep-sedep nggih. Sedo tangi gak iso turu mboten saged tangi. Tidur gak bisa bangun. Sore di situ suami dipamiti untuk tidur. Yes, biasanya Pak subuh bangun, kemudian sholat, masak. Sore dipamiti. Akhirnya subuh kok gak bangun. Dibangunkan kali suaminya. Dek, bangun, sudah subuh. Gak jawab. Lah itu dikasih tahu. Umpama suaminya dikasih tahu, paman, bebek meniku gak ono. Jari sapa wong tadi lu? Masih ketok bagus, seger, gak sakit. Bu, gak sakit. Gak percaya. Apa yang terjadi? Memang betul dia gak sakit. Menurut dokter sehat. Tapi iku waktunya dia diambil Allah. Lewat dia tidur gak bangun. Apakah ini disebut tanda-tanda makrifat? Bukan. Ini masih ada sekitar di alam mukasyafah. Lagi masuk di alam jabarut. Ketemulah Anda jeneprit.
ketemulah iblis Ajazil sing dulunya nggoda Nabi Adam dan atau tentarane ketemu kabeh. Ketemu alam barzah, ketemu neraka. Masya Allah Pak. Apalagi kalau masuk di dalam alam lahut, jenengan ditemukan oleh nenek-nenek moyang jenengan yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, bahkan para nabi dan rasul bertemu jenengan. Pertanyaannya, apakah ini sudah dikatakan makrifat? Belum. Belum. Ini masih berbicara seputar makhluk. Lah, tujuan jenengan suluk itu adalah bertemu Allah. Tapi terkadang Allah iku nguji jenengan dimasukkan di dalam alam mukasyafah untuk bertemu para makhluk-makhluk ini. Mohon maaf, itulah jalur kasyaf itu di situ, Pak. Di situ penuh dengan karomah, Pak. Penuh dengan kesaktian. Buka di dalam kitab Mambaul Hikmah. Itu. Orang kasyaf itu ya, sampak-sampak dia tahu apa isi di dalam hati orang lain. Karena adanya khatir yang membisiki jenengan kali kula bahwasanya kerenteke atine orang itu bla 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 begitu. Apakah itu sudah dikatakan sebagai kekasih Allah, wali? Belum. Ampun salah faham jenengan. Kembalilah kepada Al-Quran. Tarkibe kekasih Allah, ala inna auliya Allah, dua, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bila mana beliau sudah di sini, kok ya beliau itu dibonusi Allah. Jalur karomah di alam mukasyafah itu haknya Allah. Sing jelas jalur mukasyafah itu bukan, tidak bisa dijadikan sebagai ukuran apakah itu kekasih Allah atau bukan. Nggak bisa. Nyun sewu Pak, wali ini Gusti Allah sing wakeh iku gak dikasih. Kasaf itu tidak kasih. Bisa jadi dia menjadi pedagang, petani, pejabat. Intinya orang lain tidak tahu. Inilah penerus Rasulullah yang disebut guru akhirat, yang disebut tabi'ina sholihin. Beliau-beliau inilah. Kadang-kadang Pak Bu, dia itu tukang golek rosokan. Makanya jangan gampang kita menilai orang. Estu, siapa tahu itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Bapak Ibu, aku kata Nabi Ibrahim bisanya menjadi golongan yang tidak menyekutukan Allah karena ini wajah tuaj ya robitoh jenengan, penghadapan ruhaniyah sampai ikut datang Allah, bukan selain Allah. Ini loh Pak. Halo, pandang ke sini. Inilah. Jangan kau maksud udara, jangan kau maksud oksigen. Salah. Dan ini di mana-mana dan tidak kemana-mana. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu ini?
yang Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Pun buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Cara untuk jenengan bisa bertemu Allah di situ. Tapi uraian nanti akan melebar. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, jikalau di antara panjenengan ingin bertemu Tuhannya, yaitu Allah yang kita sebut secara syariah, lakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang mana? Yang dimaksud amalun solihun. Falyakmal amalan solihan. Mana? Apakah yang ada kaitannya dengan hablum minan nas? Ataukah justru yang hablum minallah? Jujur, ayat ini saya buka hablum minallah. Kalau hablum minallah urusannya ruhaniyah. Bagaimana yang dimaksud ruhaniyah yang amalan solihan? Mungkin jenengan bisa melihat di dalam kitab Al-Hikam. Siji makola Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh. Mpun ningali Ibnu Athaillah. Husnul a'mal utawi bagus-baguse amal. Amal itu hal-hal yang berkenaan dengan jasmani, Pak. Apa yang jenengan lakukan, perbuatan apapun dikatakan baik di mata Allah tergantung nata iju husnil akhwal, tergantung buah yang muncul di dalam hati jenengan. Buai apa? Mingkol bin zahidin au rohibin, dari hati yang condong pada Allah ataukah hati yang condong pada selain Allah. Inilah yang dimaksud amalan solihan itu. Apa amalan solihan? Mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah. Millata Ibrahim Hanifa, condong hati sampai niku seperti apa condongnya beliau Nabiullah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu tadi, inni wajjahtu ya, iman jenengan jatuhnya itu pada Allah. Fakot, hanya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah. Kalau bahasa hanya berarti lainnya tidak ada. Contoh, jenengan kita ketika saat sholat atau ibadah yang lain, hatimu sudah lepas, sudah fana keakuanmu dalam hal yang berafal, dalam hal yang beribadah, lepas. Tapi dalam hatimu menetapkan semua itu adalah Allah. Inilah yang kumaksud nataiju husnil ahwal. Buah apa keadaan hatimu ketika beramal itu condong pada Allah. Ini syarat pertama, sampean harus ini. Lah bukanya ini, hati sampean itu bisanya muncul iman yang seperti ini. Teruskan dzikir sampean dari khafi menuju hakiki, dari sir menuju sirul asror. Ini kuncinya untuk membuka pintu musyahadah ruhaniyah, sampean bisa masuk di makom musyahadah. Hanya ini.
Ini kuncinya. Apa sih sirul asror? Zikir yang sudah tidak kau ngucap, zikir yang sudah tidak kau berlafat, bila suarin wa kalamin wa lafdin, sudah tidak. Di situ di dalam hikam dikatakan su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Apa? Rasa. Apa itu rasa? Iman. Apakah itu iman? Wajahnya aslinya ruh. Artinya jangan kudu ngimani, kudu merasakan bahwasanya apa yang muncul sholat dalam dirimu itu bukan kau yang melakukan. Kau ini patung. Kau ini la haula walaku. Bisanya terjadi itu karena illa bil. Jelas gak? Sakit dilanjut? Oke. Kalau itu terus sampai asah di dalam diri jenengan, maka masuklah pada poin yang kedua, ainul basirah. Apa? Bertemu. Bertemu Allah. Apakah si ruhaniyah ini dengan matanya ruh itu bisa melihat wujudnya Allah? Lah, tidak. Bukan itu maksudnya. Loh, kula tambah bingung Gus. Bertemu kan melihat. Tadinya ruh itu bertemu Allah. Kok gak melihat? Engkau disik. Kalem-kalem sing penting kelakon. Tak kok isik sampean. Kita disebut makhluk asale ada napa mboten? Mboten nenten. Kita tidak punya hak wujud. Wujud itu sebagai sifat wajib Allah nafsiyah. Lawane wujud Adam. Artinya tidak ada. Aslinya kita itu tidak ada. Lah adanya kita sebab diadakan yang ada. Kita merasa diri ada, diri kita ada. Selama itu kita tidak akan pernah ketemu yang ada. Pasti. Ingin dikatakan jenengan iki bisa bertemu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalilah ke asalmu. Apa tadi? Tidak ada. Itu maksudnya nafikanlah selain Allah di dalam dirimu, termasuk dirimu. Kalau sudah Anda menafikan la ilaha di dalam hatimu selain Allah sudah tidak ada, termasuk dirimu, apa mungkin perkara yang tidak ada bisa mendelok, melihat, bertemu yang ada? Tanya, jawab. Saya ulangi, apakah mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Tidak. Terus yang bisa melihat yang ada itu siapa? Loh, yang berarti artinya wusul bertemu Allah, la ibsyarun wa mubasyarun wa basyarun, yang tadinya disebut ruh si salik nuju wusul itu fana, mata untuk melihat yo fana, nama Allah iku fana. Itulah ahad yang Allah katakan laisa kamislihi, ya ini. Sambung badan wis gak apa-apa, bingung ngosik. Berarti disebut wusul makrifat Allah itu yang melihat Allah sendiri.
Inilah perilaku fal ya'mal amalan solihan untuk bisa bertemu Allah. Berarti jenengan ini wajib menemukan, membawa kunci ketika solok nuju wusul. Wajib. Berarti zikir sampean harus meningkat dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekarang la ilaha illa anta. Jikalau itu sudah masuk, maka yang terakhir la ilaha illa ana. Apakah Rasulullah menyampaikan ini? Iya. Bukti ilmiah harus bisa dibuktikan. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini bukti bahwasannya dulu Rasulullah menyampaikan tentang hal ini. Tapi mengapa setelah zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin terkesan ditutup-tutupi atau disembunyikan? Semua itu semata-mata karena diteror terus oleh kaum Khawarij. Paham? Sekarang 2023. Mulai sejak 2014 lah bermunculan para guru-guru akhirat, para penerus Rasulullah di jalur hakikat, supaya umat ini betul-betul mendapatkan rahmat sampai ke makrifat. Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, aku gak mengutus kaum Muhammad ke dunia kecuali membawa rahmat segenap artinya jenengan sing asali gak cetonang Gusti Allah, asali tidak tahu tentang Allah ben ngerti tentang Gusti. Nah, iman sampean kali gulo yang asalnya itu iman terhadap selain Allah, biar benar imannya hanya pada Allah. Itu maksudnya. Bapak Ibu, apa syarat kedua? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Syarat yang kedua untuk bisa bertemu pada Allah, janganlah kau menyekutukan Allah ketika kau beribadah. Artinya tak sederhanakan ayat ini dengan bahasa sederhana, gampang dipaham. Saudara-saudara saya yang ada di sini, jenengan kalau sholat jangan ingat selain itu, maksudnya. Jikalau hatiku ketika sholat teringat pasar, berarti pasarkulah Tuhanku. Sepur. Berhubung saya secara dohir kerja saya sebagai belantik wedus, belantik kambing. Tadi sudah Pak, domba saya laku 3 juta. Ada orang menawar, Gus berapa Gus? Udah 3 juta. Gak ditawar, langsung ditumbas, dibeli. Maghrib sholat, Allahu Akbar, mangkekno 3,5 rek. Telu ditebak langsung gak dianu. Berarti pangeran kuat. Hakikat bukan syariat. Makanya mengapa Allah di dalam surat Al-Baqarah 238 mengatakan hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Diteruskan, wassolawah juga wassolati wusta. Jagalah sholat 5 waktu jasmaniyahmu, juga wassolatil wusta, sholat ruhaniyahmu. Wusta makna murad adalah tengah. Ini kalau kita ambil dari tafsir muhakamah, ulama
beda pendapat. Ada yang mengatakan tengah sholat wusta itu asar, ada yang mengatakan maghrib. Secara ditarik hakikat wusta tengah adalah ruh. Itulah as-sholatun daimun, sholat yang langgeng. Artinya kui ngadep hatimu nang Allah, jangan hanya di dalam sholat 5 waktu. Waktu kerja pun harus menghadap Allah, waktu apapun harus menghadap Allah. Carane dilatih dzikir terus menerus. Paham? Kalau tidak lewat itu gak bisa, Pak. Hati kita lalai. Akhirnya kilpat sikile papat. Wedhus mang mlebu nang hatiku. Eman rek mangkeno 3,5. Umpama di nyang ngono sik bathi mbuh 300. Allah ya garib, itulah kita. Jikalau kau betul-betul ruhaniyahmu itu menjaga sholatmu, maka wakumu lillahi qanitin, kau akan bisa sholat khusyuk. Prakteknya yok nopo? Waktu jenengan mulai sebelum takbiratul ihram, sampai kan punya kehendak untuk melakukan sholat. Lah ngono ta? Ngambillah air wudhu dan lain sebagainya. Pun terapkan ke Allah hanya yang berafal di dalam dirimu, terapno, tetepno iku kabeh afalnya Allah. Sampai takbiratul ihram, sampai salam sibuk, hatimu harus duduk di dzikir sirul asrar tadi, di su'aul basyirah. Artinya rasa iman harus memancar terus dalam hatimu. Di sela-sela lesanmu membaca syarat rukun sahnya sholat. Udah, tapi ojo kaget, jangan terkejut jikalau hatimu betul-betul memancarkan terus zikir sirul asrar. Kebanyakan proses awal itu sering lali jumlah rokaat. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Ya jadi imam. Kalau kau jadi imam di musala masjid, makmummu sing bingung. Sering-sering membaca subhanallah, subhanallah, ngilingkan. Wis jadi makmum aja, gak apa-apa untuk melatih. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam jangan tedung blekok keterokan. Aja turu wae. Tangiyo tahajuto. Sujudo nang Allah, dikira sing kula maksud tadi sebagai kunci kewusulan pada Allah, lakukan. Lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Itu Rasulullah. Jenengan tiru sak mampu-mampune Pak Bu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali kau itu menyekutukan Allah ketika Anda itu melakukan ibadah itu, melakukan amalia. Wis iku sarate. Gur ana loro ingin bertemu Allah. Pertanyaannya, Gus, kula niki nasabe gak jelas. Dulu katanya saya lahir itu bapake Salome. Satu lubang rame-rame, bisa tak saya mencapai wusul? Nyun sewu Pak, Allah kalau menghendaki umat hambanya yang bagaimanapun statusnya, sakit mboten? Sakit. Jangan pernah jenengan pesimis gara-gara nasab. Jangan. Latar belakang, jangan. Ingat, Allah dulu dengan sekarang sama. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Kula takok, Allah biyen sampai saiki padha mboten?
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab ada yang dawuh nyeleneh ngeten, Pak. Mohon maaf, bukan kami menyalahkan, tidak. Cuman saya kurang sependapat. Kalau tidak zamannya Nabi dan Rasul, kalau tidak keturunan, mohon maaf, wali, gak iso dadi wali. Hujai ono dalile wonten. Pelem gadung, nanti ya dadine gadung, gak mungkin dadi jarot. Lah ngono to. Logika nggih. Nyun sewu. Jangan kemalan dimasukkan dalil akli. Allah iku bisa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in. Mohon maaf, saya tahun 90 masuk di dalam barisan Ansor, ketempatan saya, mohon maaf, jadi banser. Tahun 90. Pada waktu itu bajunya hijau, Pak, belontang hijau. Mohon maaf, nggak terpikir kalau saya besok itu diperintahkan Allah untuk menyampaikan dinul haq. Walaupun backsis saya mulai tahun 76 sudah dibimbing dzikir khafi, cuman gak dituduhke, ndak dikasih tahu sirul asrarnya. Cari sendiri. Abah saya selalu mengusir saya ketika habis ibtidak, langsung diusir, disuruh untuk ngawulo ke Mbah Yai. Baru ini saya paham, oh ternyata wong tuaku dulu ngusir saya untuk tidak di rumah, biar dia itu ngawulo dari Mbah Yai ke Mbah Yai yang lain untuk mencecep taklim muta'alim. Iya Pak Bu, tahun 90 saya sempat ikut masuk di dalam wadah Ansor. Sampai pada waktu zaman niko ninja nih, ingin ya, melu menek pring, tapi gak menek genteng, menek pring, dengkek jogo omai kiai, anak dukur pring. Kok bebek ya anak wong berbuat jahat nang daleme Mbah Yai kari ngebiosi tok. Lho ngono lho, singitan dukur pring. Subhanallah. Siapapun yang Allah kehendaki, walaupun tidak ada unsur nasab yang mungguh, mohon maaf, ini diperdebatkan. Lah gue kira nasab bisa nih gitu. Viral gegeran nasab, ya Allah, jangan hentikan itu. Ada yang mengklaim ini bukan nasab Kanjeng Nabi ini, wis gak usah Pak. Kesampingkan perbedaan hal itu. Sekarang ayo kita sibukkan bagaimana kita itu lekas bertemu Allah. Sebab kalau jenengan kali kulo selama hidup di dunia belum bertemu Allah, kemudian dijemput oleh kematian, apa jawabannya? Surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Lekaslah kau kembali imanmu hanya pada Allah. Dengan begitu kau akan wa aslimu lahu, Islammu sempurna, syariat thariqat hakikat makrifat. Lakukan itu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau tidak mau lekas melaksanakan, tsumma la tunsurun, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ketika ruh iki mau mati, kok ruh sing mati, jasad mati, ruh mboten mati, kembali kepada Allah, masuk dalam lobangan gelap. Nek jasad sih gak bisa diragukan, dari tanah pasti kembali ke tanah, bisa. Tetangga yang ngurus, anak yang mengurus, saudara yang mengurus,
sampai dihantar ke liang lahat. Roh iki lho ndang sampean pikir. Lekas pikirlah. Bahasa Maduranya lekas pikirlah bagaimana? Lesker pikir. Itu sebab apa? Kita tinggal sisa umur berapa kita tidak tahu, Pak. Kalau yang sudah kita lakukan sudah tahu, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Sisanya tinggal berapa? Itu kita nggak tahu. Wa anibu, lekas manfaatkan sisa hidupmu untuk kembali kepada Allah, bertemu Allah. Imanmu akan hanya pada Allah, tidak ada syirik apapun. Jikalau itu kau lakukan, maka mafhum mukhalafah ayat ini, arti kebalikan, la nafi tidak ada, summatun sorun, lani nggak ada. Maka ketika kau kembali pada Allah, kematian, ruhmu akan ditolong Allah, dimasukkan dari terhadap lubang yang terang bener. Sebab apa? Sebab jenengan ketika saat di dunia mengikuti surat Al-Baqarah ayat 257. Pertama, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan. Ketika hatimu hanya beriman pada Allah dan Allah kau jadikan sebagai penolong satu-satunya, maka kau akan dibebaskan dari alam gelap menuju alam terang. Cara sholat jenengan dibebaskan dari sholat yang ingat selain Allah menuju sholat yang hanya ingat pada Allah. Tapi yang pertama tadi, mengapa saya dimasukkan di alam yang gelap? Sebab sama surat Al-Baqarah 257 yang pasal 2, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhud. Karena ketika saat di dunia iman kita masih ada selain Allah, akhirnya yukhrijunahum minan nur iladzu zulumat. Akhirnya kita masuk pada alam kegelapan. Itulah Pak Bu, Allah dawuh tidak main-main. Tinggal pertanyaannya kita percaya atau tidak. Kalau sudah percaya, saran saya, lekaslah sisa umur jenengan buat selalu solo nuju wusul Allah dengan membawa kunci adzikru bisiril asrar. Itulah zikir hakiki, di mana zikir Anda sudah tidak ngucap, tapi hati sadar dan menyadari lewat merasakan, mengimani semua apa yang terjadi semata-mata karena Gus, dindoliku karena Allah. Iya. Di masjid iku karena Allah. Iya. Kalau iman sudah di wilayah itu, Pak. Kalau iman kita belum di wilayah, mohon maaf, zikir sirul asr lain lagi. Ada dalilnya, ada. Kalau bagus itu dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada penguasa dua. Ono sing nguasai perkara apik yaitu Allah, ada yang menguasai perkara jelek yaitu ya wis tergantung jenengan. Iman sampean lungguh di mana? Jare sapa sing ngaji mukhlason? Aku roh dhewe. Saya makhluk bukan? Kalau kita masukkan dalam la haula wala quwata illa billah, mboten nyambung. Mboten nyambung. Kalau saya itu bisa memberikan tausiah, gak nyambung. Es2. Makanya tergantung iman kita masih di mana. Terakhir sebagai pesan saya,
dari berbagai ayat yang sudah saya sampaikan, maka jenengan jangan mati dulu sebelum imanmu betul-betul makrifat dateng Allah pun. Sampeyan kecoki dhewe, sampeyan ngen-ngen kone arepe turu, pesen kula mek situk, dasar kula sebagai saudara jenengan yang melebihi saudara kandung, ojo mati dulu sebelum ruhaniyahmu betul-betul bersih dari syirik khafi, alias sebelum jenengan itu bertemu Allah. Ingat Pak, iki Allah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, barang siapa di antara hambaku yang ingin bertemu aku Allah, ada keinginan bertemu, maka aku berjanji, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk bertemu. Makanya kita manusia tidak ada sama sekali ruhaniyah hati kita untuk bertemu Allah, kecuali mereka yang sudah masuk di dalam pengajaran zikir. Wis titik. Kalau tidak ada di pengajaran zikir jenengan nggak ingin bertemu Allah, sholat jenengan sik krono pahala, sik krono suarga. Padahal sudah dijelaskan niat itu terakhir ditutup lillahi, karena Allah. Kau berdiri kalau tidak karena Allah nggak bisa. Kau mengucap tidak karena Allah juga nggak bisa. Loh ini loh ilmu yang untuk masuk di sini loh jarang dijelaskan. Akhirnya jenengan kali kula sebagai umat koplak. Tahu koplak nggih? Delurung. Jadi sholat kita syukur sholat. Makanya saya sadar kok apa yang ku sampaikan ini berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Mungkin sejarah saya katakan Pak Bu, ajaran ini saya sampaikan mulai tahun 2000 Pak. Masuk 2005 saya haji, masuk 2006 saya dibenci, dihujat, bahkan saya mau diusir dari tanah kelahiran saya sendiri oleh tokoh-tokoh saya. Tapi saya tidak sakit hati. Saya belajar meniru Rasulullah. Ketika Rasulullah dihujat oleh kaum Taif, dihujat oleh kaum kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan direncanakan untuk dibunuh Rasulullah. Akhirnya muncullah asbabun nuzul. Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah, sehingga mengapa beliau disareaken dikuburkan di Madinah. Beliau karena beliau mengatakan olehnya menolak itu dia belum mengerti, olehnya menghujat itu karena belum mengerti, beliau maklumi. Itu saya belajar dari arah itu. Akhirnya puncaknya tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 dimasukkanlah saya penjara selama 3 tahun dengan dibungkus dengan kasus yang lain. Nggak apa-apa, tak jalani, tak anggap aja dulunya mondoknya kurang gitu aja, sekarang dimondokkan lagi. Malah penak Pak, wis gak mikir bojo, gak mikir anak, gak mikir makanan datang sendiri, cuman tidur dijaga, dikunci. Yang gak penak cuman satu, gak iso nutul, hanya itu. Ikulah nafsu ya sebabkan. Aslinya tambah enak. Kemarin saya diundang LP Probolinggo. Ya ini apa namanya, reuni, saya anggap reuni. Sudah sabarlah kau di dalam LP, bersukarialah, senanglah kau di dalam LP. Buatkan masa-masa Anda itu untuk uzlah, untuk khalwat pada Allah. Kesempatan bagus
karena kau bisa meninggalkan anak istrimu, sudah tidak diganggu pekerjaan, semua dijamin. Lah ngoten nggih, tinggal berzikir terus enak. Coba jenengan sing di rumah, wangel Pak, kayak longgo titik, abi, ayah, beras entek, habis uangnya, bingung maneh. Sebetulnya mau sampai cari tempat untuk yang lebih aman gampang, pingin mlebu LP gampang, ada orang lewat tonyok dia, kasus masuk LP gampang gak? Gampang. Wis. Jadi kesimpulan materi pada malam hari ini adalah kunci daripada wusul terletak pada ini wajah tuas ya, artinya robitoh Anda itu harus langsung pada Allah. Itulah hablum minallah. Otomatis dengan harus paham memegang dzikir sirul asrar.